kawan-kawan semua, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir untuk menginspirasi kawan-kawan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Untuk pick card reading kali ini untuk kondisi keuangan finance ya. Kita mau cek hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kondisi keuangan saat ini. Oke, kita boleh pilih angka 1, kartu kedua, kartu ketiga. Untuk kawan-kawan yang milih kedua dan ketiga, nanti timing stemnya saya akan kasih di keterangan box di bawah. Ya, kita buka untuk yang grup 1. Oke, di sini ada kartu ini ya, financial constraints. Ya, di sini terlihat kawan-kawan yang memilih kartu 1 ini stok keuangannya saat ini mungkin sedikit mepet ya, mungkin pas-pasan gitu. Kalian mungkin setiap bulanan itu gajinya, pendapatannya itu pas untuk memenuhi kebutuhannya kalian. Jadi masih belum ada begitu banyak tabungan atau simpanan ya. Nah, dari teman-teman yang milih grup 1 juga saya lihat ada beberapa kawan-kawan yang bekerja di bidang seni, artistik. Ya, seni, artistik, terus kemudian ada yang hubungannya dengan kreativitas. Ya, mungkin kalian ada bikin proyek, terus proyeknya kalian yang kreativitas mungkin desain atau sesuatu hal ada itu, desain-desain itu, mungkin kalian masih belum mendapatkan respon yang baik dari customer, atau mungkin harga yang kamu buka masih belum diterima sama customer oleh si pembeli gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini dikasih tahu ya. Dikasih tahu katanya adalah visual abundance in all forms ya. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold the steady visions of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience ya. Jadi di sini dikasih tahu dari karyanya kawan-kawan semua di pekerjaannya saat ini. Kalian sambil berkarya, kalian visualkan karyanya kalian. Terus kalian sendiri harus punya berikan kata-kata positif pada karyanya kalian ya. Berikan hal yang baik di karyanya kalian. Misalnya contoh, kalian habis melukis. Ini contoh ya kawan-kawan ya. Misalnya kalian habis melukis, terus kalian harus buang pemikiran negatif, buang kata-kata negatif di depan lukisannya kalian gitu loh. Karena karyanya sendiri aja, kalian kalau misalnya nggak percaya diri sama karyanya kalian, nanti orang lain juga akan mempunyai pemikiran yang sama. Karena saya ada bilang ya, kita ini energi, manusia itu energi ya, seluruh di dunia ini itu adalah energi. Kita punya pemikiran negatif, energinya kita otomatis negatif, dan akan secara alam bawah sadar kita itu mengeluarkan energi negatif terhadap karyanya kita, dan karyanya kita akan menerima hal tersebut. Nah, karena dia menyerap hal yang energi tersebut, pada saat kita bawa ke orang lain, yang dia pancarkan adalah energi negatif. Jadi kalau untuk teman-teman yang membuat sesuatu yang tentang kreativitas, kita harus berikan energinya positif dan positif. Dengan memberikan energi positif, dia serapnya juga positif. Jadi pada saat di show ke orang lain, diberikan kepada orang lain, juga hasilnya pasti positif. Seperti itu. Nah, kemudian sarannya apa? Hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keuangan saat ini ya? Kalian practice. Ya, berlatih lagi dengan karyanya kalian. Seperti itu. Ya, dengan kalian berlatih, practice makes perfect ya. Berlatih akan membuat karyanya kalian akan lebih baik lagi. Jadi kalian selain harus percaya diri, juga harus yakin sama karyanya kamu sendiri. Terus kemudian berlatih dan terus berlatih. Oke. Nah, untuk yang pilih ke kartu kedua, kita buka kondisinya keuangan kamu saat ini sangat baik ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu selalu mendapatkan respon yang baik, mendapatkan hasil yang baik, dan kemudian mendapatkan maksudnya mendapatkan pembayaran yang juga sesuai dengan yang kalian inginkan atau bahkan lebih. Seperti itu. Oke, di sini ada kartu pay yourself first ya.
Di sini bilang make yourself most important financial obligations by setting aside a portion of your income every time you are paid. Jadi di sini dikasih tahu kawan-kawan yang mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan keinginannya teman-teman untuk bisa lebih meningkatkan kondisi keuangannya kalian itu, ya kalian juga harus menyisihkan yang kalian bikin prioritas dalam hal keuangannya kalian. Kenapa? Di sini kayaknya dianjurkan untuk kalian tuh lebih bikin prioritas di kondisi keuangannya kalian. Ya, jadi jangan sampai terkadang pada saat keuangan kita lancar itu ya kita terkadang sedikit lupa untuk menabung di hari hujan, pada saat hujan gitu loh. Terkadang agak lupa untuk menabung gitu. Jadi pada saat keuangan kita, maksudnya karya-karyanya kita, hasil-hasil pekerjaannya kita dibayar dengan sangat tinggi atau sangat banyak, kita berpikir sering lupa lah, namanya kan manusia ya, karena kita mau menikmati hasil keuangannya itu gitu loh. Tapi kita sering lupa untuk menabung. Nah, di sini diberitahu sama teman-teman, saat ini kondisi keuangan kamu sangat baik, hasil yang kamu kerjakan itu mendapatkan respon dan mendapatkan bayaran yang baik. Tetapi di sini diingatkan sama teman-teman untuk kasih prioritas mana yang lebih penting. Hal-hal yang nggak penting jangan dibeli. Jadi juga sisihkan beberapa bagian untuk yang lebih penting gitu loh. Ya. Saving to invest in your present, ya, and your future. Oke. Nah, kemudian hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kondisi keuangan kamu saat ini? Satu adalah enthusiasm, ya, antusias. Jadi apapun yang kalian lakukan dalam karirnya kalian, pekerjaannya kalian, lakukan secara antusias. Terus kemudian religious tuh lebih ke apa ya? Sharing ya sama orang. Kalau religious mungkin teman-teman selain bekerja juga harus ke arah spiritual ya, ke tempat mungkin kalau misalnya teman-teman yang beragama muslim mungkin pergi ke sholat, terus kemudian berzikir, terus kemudian berbagi berkah yang kita dapatkan kepada teman-teman yang lain, kepada kawan-kawan yang lain. Nah, untuk yang beragama Kristen mungkin ke gereja gitu. Nah, di sini disarankan sama teman-teman selain antusias juga harus lebih religius kayak gitu. Nah, di sini religius ini saya rasa sih lebih kayak seperti ini ya. Jadi terkadang religius itu membantu kita untuk mengendalikan dirinya kita ya. Manusia itu diciptakan di dalam tubuh kita tuh memang ada egonya. Ya, untuk mengendalikan si ego ya kita bisa kendalikan ego itu seperti kuda ya. Nah, tali kekangnya ego itu ya religius ya, spiritual itu, supaya kita tuh jangan lepas kendali kayak gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang milih kartu kedua. Untuk teman-teman yang pilih kartu ketiga adalah Goddess of the Moon ya. Kalian ini dilindungi sama bulan. Waktu saya tarik kartu ini ya, saya juga agak kaget loh, karena dia the Goddess of the Moon, terus ini keluarnya full moon sama 2 weeks. Ya, kayaknya teman-teman di sini saya artikan ya, kondisi keuangannya kamu itu stabil ya. Terus kemudian kamu itu ada mengikuti sirkulasinya bulan. Kalian dilindungi sama si bulan ya. Teman-teman tahu nggak, sirkulasi bulan itu bisa bantu kita memanifestasikan sesuatu apapun yang kita inginkan. Mau manifestasikan uang, mau manifestasikan rumah, mau manifestasikan pacar, kekasih, atau bagaimana ya, itu kita bisa pakai kekuatannya bulan. Jadi teman-teman yang milih kartu ketiga ini ya, mungkin kalian mungkin udah ada yang sudah menggunakan kekuatannya bulan untuk memanifestasikan sesuatu, tapi mungkin ada teman-teman yang masih belum aware. Ini dikasih tahu kamu bisa menggunakan energinya si bulan untuk menarik
banyak material material sesuatu hal yang material untuk kawan-kawan gitu ya. Nah, di sini Goddess of the Moon ini saya ada baca bukunya, dia kartu ini menyatakan kondisi keuangan kamu tuh stabil. Jadi memang mungkin nggak banyak tabungannya, mungkin maksudnya tidak berlebih, tetapi apa yang kamu butuhkan tuh semua tercukupin karena kamu dijaga oleh Goddess of the Moon. Ya, pada saat kamu butuh duit ada aja gitu loh. Ya. Nah, terus di sini dikasih tahu, disarankan sama teman-teman no more complaining ya. Karena kamu hidupnya udah cukup. Jadi pada saat pengen jalan-jalan kamu ada cukup berjalan, bisa jalan-jalan, ada uang untuk jalan-jalan gitu. Memang sih tabungannya masih belum sampai yang overflow gitu, tetapi kebutuhannya kalian sudah tercukupin gitu loh. Nah, di sini dikasih tahu, complaints are affirmation of victimhood, which is never truly spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choice and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. Terkait dengan keuangan ya, kita seperti saya bilang tadi, yang untuk teman-teman yang memilih di grup 1, kita ini energi ya, jadi apa yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan, pemikiran yang kita keluarkan itu kita andaikan seperti sebuah bola-bola yang ada plusnya, ada minusnya. Semakin kita berpikir yang negatif, apa yang kita pancarkan itu pasti negatif. Semakin kita keluarkan sesuatu hal yang positif, energi yang keluar itu adalah positif ya, baik dari kata-kata maupun dari pemikiran. Yang paling penting itu adalah pemikiran kita jangan negatif, pemikiran kita harus positif dan positif ya. Jadi terus kita jangan complain lah, kita jangan suka mengeluh lah. Kalau mau mengeluh di dalam hidup manusia ini ada saja yang pasti bisa dikeluhkan, walaupun kita sudah, misalnya contoh ya, misalnya kita sudah hidup jadi raja, ada aja yang dikomplainin, ada aja yang dikomplain. Jadi komplain itu nggak bakalan habisnya dan nggak akan menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini disarankan teman-teman untuk mengikuti hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi keuangannya kalian pada saat full moon ya. Di sini guys tahu full moon sama 2 weeks ya, dalam waktu pada saat full moon ya, pada saat bulan purnama, kalian bisa bikin misalnya kalian ada permohonan atau keinginan kalian pada saat bulan purnama ini, kalian bisa tulis keinginannya kalian di satu lembar kertas ya. Terus kemudian kalian baca terus kemudian kalian bisa menghadap ke, maksudnya pada malam hari kalian tatap bulan purnama tersebut. Terus kamu bacain keinginannya kamu. Misalnya kamu keinginan mau beli mobil baru atau ganti mobil baru, seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu ada 2 weeks. Ya, mungkin dalam waktu 2 minggu kamu akan bisa mempunyai cara atau ide-ide bagaimana mendapatkan keinginannya kamu. Ya, bukan ya, bisa jadi juga dalam 2 minggu kamu mendapatkan keinginannya kamu, tetapi bisa juga kamu dalam waktu 2 minggu ini kamu akan mendapatkan informasi atau ide-ide inspirasi baru untuk bagaimana mendapatkan keinginannya kalian, memanifestasikan keinginannya kalian. Seperti itu. Oke, ini quick pick a card reading untuk kondisi keuangan. Untuk teman-teman yang merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali atas supportnya. Akhir kata, I'm sending you so much love. Namaste.